Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diablo Rux, Stambuk F91-1998. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang graph dan tree. Kita masuk pada bagian graph. Graph merupakan struktur diskrit yang terdiri himpunan sejumlah bertingkah objek yang disebut simpul atau vertex dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Notasi sebuah graf adalah D sama dengan dalam kurung V, E, di mana V merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertex, misalnya V sama dengan dalam kurung V1, V2, hingga V ke N. Kemudian E merupakan himpunan sisi-sisi H yang menghubungkan sepasang simpul, misalkan E sama dengan E1, E2, hingga E ke N. Adapun jenis-jenis graf yaitu graf sederhana yang merupakan graf tak berarah yang tidak memiliki gelang maupun sisi ganda. Yang kedua yaitu graf ganda atau multigraf yang merupakan graf tak berarah yang mengandung gelang atau loop. Yang ketiga, graf semu atau pseudograph yang merupakan graf yang boleh mengandung loop. Kemudian yang keempat, graf berarah atau directed graph atau digraph yang merupakan graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua simpul atau tak mempunyai sisi ganda. Adapun perbandingan jenis graf yaitu dibandingkan dari jenis sisi, sisi ganda, dan gelang. Graf sederhana sisinya tak berarah, kemudian tidak memiliki sisi ganda, kemudian tidak memiliki loop. Kemudian graf ganda sisinya tak berarah, kemudian sisi gandanya diperbolehkan, kemudian tidak diperbolehkan adanya loop. Graf semu sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, gelang atau loop diperbolehkan. Graf berarah sisinya berarah, kemudian sisi ganda tidak diperbolehkan, untuk loop atau gelang diperbolehkan. Graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan, memiliki gelang atau loop. Kemudian kita masuk pada derajat graf. Derajat graf adalah jumlah dari derajat vertex-vertexnya. Sedangkan derajat vertex adalah banyaknya edge yang indisium atau terhubung ke edge tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini derajat dari A yaitu 2 karena A memiliki vertex ke C dan B. Kemudian B memiliki vertex 5, C 3, D 3, E1, F0. Jika dijumlahkan maka derajatnya adalah 14. Nah, kemudian kita masuk pada algoritma DFS atau Depth First Search yang merupakan algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari not awal dilanjutkan dengan hanya mengunjungi not anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Cara kerja algoritma DFS ialah memasukkan not akar mendalam ke dalam sebuah tumpukan. Kemudian ambil simpul pertama pada level paling atas. Jika simpul merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan apabila semua simpul sudah dicek dan antrian kosong. Pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan, pencarian diulang dari simpul awal. Kemudian kita masuk pada algoritma BFS atau Bird First Search yang merupakan algoritma yang digunakan untuk membuat grafik atau data, mencari pohon. Algoritma akan memiliki satu titik sebagai titik awal atau sumber dalam suatu grafik, lalu mengunjungi dan menandai titik awal. Algoritma akan bergerak menuju titik terdekat untuk dianalisa dan ditandai. Berikut merupakan langkah-langkah algoritma BFS. Yang pertama, masukkan titik ujung ke dalam antrian. 2. Pilih titik awal antrian, kemudian cek apakah merupakan solusi. Yang ketiga, jika titik merupakan solusi, maka pencarian selesai.
Jika bukan, masukkan seluruh titik yang berdekatan ke antrian. Jika antrian kosong dan setiap titik sudah dicek, pencarian selesai dan solusi tidak ditemukan, dan ulangi dari poin 2. Kita masuk pada bagian pohon atau tree. Pohon atau tree didefinisikan sebagai graf yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit karena merupakan graf terhubung. Maka pohon selalu terdapat jalur atau path yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon atau hutan atau forest. Adalah graf yang tidak mengandung sirkuit, maka pohon adalah hutan yang terhubung. Perlu diingat, suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Yang kedua, circuit cycle adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Struktur pohon adalah satu kasus dalam graf. Penerapannya pada teori struktur data. Daun merupakan titik dalam pohon yang berderajat 1. Dan untuk yang berderajat lebih dari 1, maka disebut titik cabang. Dapat kita lihat di bagian sini. Graf yang pertama merupakan pohon, yang kedua merupakan pohon, ketiga dan keempat bukan pohon, karena graf yang ketiga memiliki sirkuit atau circle, di mana itu bertentangan dengan aturan dari pohon. Yang keempat, di sini karena A dan B tidak terhubung, maka tidak bisa disebut sebagai pohon. Kemudian pohon rentangan atau spanning tree. Suatu pohon rentangan atau spanning tree adalah suatu subgraf dari graf G yang mengandung semua simpul dari G dan merupakan suatu pohon. Graf G, N sebagai simpul dan M sebagai ruas. Spanning tree, N sebagai simpul dan N-1 sama sebagai ruas. Karena pohon dengan N simpul memuat N-1 sisi, maka untuk mendapatkan spanning tree atau dari suatu graf terhubung G dengan N simpul dan Q sisi dilakukan dengan cara menghapus Q min N plus 1 sama dengan sisi. Pohon berakar, rooted atau rooted tree. Pohon berakar atau rooted tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Pohon berakar adalah graf yang berarah atau digraf T yang mempunyai dua syarat, yaitu bila arah sisi-sisi pada T diabaikan, hasil graf tidak berarah merupakan sebuah pohon. Yang kedua, ada titik tunggal R, sedemikian hingga derajat masuk R adalah 0 dan derajat masuk sembarang titik lainnya adalah 1. Titik R disebut akar dari pohon berakar. Terminologi pohon berakar yang pertama yaitu anak atau child atau children, yang kedua dan orang tua, yang kedua lintasan atau path, ada saudara kandung atau sibling, ada upah pohon, subtree, derajat, daun, simpul dalam, aras, dan tinggi. Ini merupakan pohon berakar yang memiliki arah. Sebagai perjanjian, tanda panah pada sisi dapat dibuang. Nah, ini merupakan parent dan ini anak-anak dari pohon berakar, terminologinya. Kemudian ini merupakan upah pohon atau subtree, dan ini merupakan aras. Kemudian kita lanjut pada pohon biner. Pohon biner adalah pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak dan setiap anak ditunjukkan sebagai anak kiri dan anak kanan. Pada pohon biner, setiap titik mungkin memiliki 1 atau 2 anak. Anak kiri digambarkan di sebelah kiri dan di bawah orang tuanya, serta anak kanan di sebelah kanan di bawah orang tuanya. Yang kedua, pohon biner digunakan dalam ilmu komputer untuk mengolah data. Pohon biner memiliki akar dan pohon di bawahnya disebut subtree. Terdapat juga pohon biner seimbang. Dalam beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Terapan pohon biner yaitu pohon ekspresi yang mana pre-order atau prefix, in-order atau infix, atau kemudian post-order atau post-fix.
Kemudian kita masuk pada pohon terurut atau ordered tree. Yang pertama yaitu pohon terurut ordered tree adalah pohon yang berakar yang urutan anak-anaknya penting. Hutan adalah graf tanpa sirkuit. Titik terminal adalah titik dengan derajat keluar 0. Titik internal adalah titik yang memiliki derajat keluar yang tidak 0. Kita masuk pada ekspresi infix, prefix, dan postfix, di mana ekspresi yaitu dari A ditambah B dikali C dibagi dengan dalam kurung D plus E. Kemudian prefix yaitu kali tambah A, B, kemudian dibagi C ditambah D ke E. Kemudian postfix yaitu A, B ditambah C, D, E ditambah dibagi dikali. Jadi itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.